Shalom. Haleluya. Bila nama Tuhan, mari kita mulai acara ibadah kita. Ada banyak waktu untuk kita juga mengenal.
Kita wujudkan yang Kau terbaik nanti. Yang di belakang, serahkan diri. Serahkan diri hanya padamu Yesus, padamu Yesus. Dan ku berlari, dan ku berlari kepada tujuan hari yang baru. Hari yang baru. Sekali lagi, ku melupakan yang di belakangku. Yang di belakangku,
jalan keluar, memberikan solusi supaya ada satu kelegaan yang harus kami jalani Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami serahkan hamba-Mu, biarlah hamba-Mu Tuhan Engkau pakai sebagai saluran berkat untuk membangun kehidupan kerohanian kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jikalau ada roh-roh jahat, roh iblis yang sengaja mengganggu jalannya ibadah kami, tidak ada roh yang lebih besar yang berkuasa kecuali Roh Kristus sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kuasa-Mu menguasai ruangan ini, terlebih ruangan hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah yang masih telah sediakan di dalam kehidupan kita. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Swarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah pada malam hari ini kita kembali mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan tema Tuhan Maha Tahu. Ya, untuk melandasi pembicaraan kita pada malam hari ini, kita akan membaca kitab Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 13. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13 demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita baca di dalam firman Tuhan ini, bahwa kita ini benar-benar adalah makhluk yang dimiliki oleh Tuhan. Nah, istimewanya pribadi yang memiliki kita adalah pribadi yang Maha Tahu. Dan tidak ada sesuatu apapun di dunia ini tanpa sepengetahuan Sang Pemilik kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga segala sesuatu dikatakan dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Jadi dengan demikian, maka tidak ada hal-hal yang dapat kita sembunyikan di hadapan Allah. Baik itu perkataan kita, baik itu hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, semuanya terbuka di mata Tuhan. Mungkin orang di sekitar kita boleh tidak tahu. Mungkin suami istri saling tidak tahu. Tetapi di depan Tuhan tidak ada sesuatu yang tertutup. Semuanya terbuka. Dan Tuhan Maha Tahu. Nah, itu sebabnya di dalam ayat 12 tadi ini dikatakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Nah, yang dimaksud dengan firman Allah hidup dan kuat itu adalah firman Allah inilah yang sanggup untuk memberikan satu kekuatan. Dan firman Allah adalah sesuatu firman yang sanggup
menghidupkan manusia untuk mempunyai satu pengertian yang kuat bahwa kita ini sebagai Allah, kita sebagai manusia yang pada akhirnya nanti akan memberi pertanggungan jawab atas kehidupan kita di dunia ini. Nah, itu sebabnya firman inilah yang akan menentukan bagaimana manusia itu akan menjadi baik di dalam mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Ya. Sebab firman Allah inilah yang akan membersihkan setiap ketidakbaikan manusia. Disebabnya dikatakan ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Memisahkan jiwa dan roh. Jiwa itu adalah kehendak bebas manusia. Tidak ada yang bisa membatasi kehendaknya manusia selain manusia itu takut akan firman. Sebab setiap manusia, saya dan saudara, jiwa kita mempunyai kehendak bebas, mempunyai keinginan yang bebas. Hanya firman yang bisa memberikan landasan-landasan dan pakar-pakar yang baik. Menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sehingga jiwa-jiwa yang tidak dapat terkendalikan oleh firman Tuhan itu pun nanti akan dipisahkan dari roh. Sebab yang menghadap Tuhan nanti adalah roh. Sedih-sedih dan sejuk, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan itulah yang dapat menuntun kita untuk membedakan apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini baik atau tidak. Ukurannya bukan kehendak jiwa, tapi ukurannya adalah firman yang hidup dan kuat. Puji Tuhan. Nah, maka di situ saat ini kita harus mempersiapkan diri. Apa yang akan kita berikan di saat kita nanti mempertanggungjawabkan jawab atas kehidupan kita. Ya. Yang pertama yaitu bahwa menutupi perbuatan jahat itu adalah perbuatan bodoh. Seringkali kita akan mempunyai baik keinginan, baik itu sifat, baik itu perbuatan, asal orang lain tidak tahu, ditutup-tutupi. Yang penting orang lain tidak tahu. Tetapi karena Tuhan itu Maha Tahu, sehingga manusia di hadapan Tuhan yang menutupi kesalahan itu adalah orang yang bodoh. Kesalahan saya mungkin tidak saya sampaikan kepada istri saya, ya senang aja saya. Tapi Tuhan tahu. Nah, kalau itu tidak saya selesaikan dengan istri saya, maka saya akan menjadi orang yang bodoh. Karena menyelesaikan itu lebih baik daripada menyembunyikan perbuatan. Nah, sebabnya kita harus selalu mengoreksi diri sendiri. Ini harus terus dilakukan. Bagaimana kita harus mengoreksi diri ini? Ya, kita baca di dalam Galatia 6 ayat 4 sampai 5. Galatia 6 ayat 4 sampai 6 sampai 5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh berpegang melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Inilah yang menjadi acuan di dalam hidup kita untuk kita menjadi orang-orang panggilannya, menjadi orang-orang pilihannya, selalu mengintrospeksi diri, mawas diri, menilai diri sendiri. Firman Tuhan dikatakan gak usah menilai orang lain, ya, gak usah menilai pekerjaan orang lain,
baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, ya, maka dia boleh berbuka melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Zaman sekarang ini, kalau kita melihat di TV-TV itu, banyak orang yang maha pintar, semua orang dicela, semua orang dibodoh-bodohkan, ya, merasa dirinya ini super, gak ada kesalahan. Padahal orang yang menyalahkan orang berarti di dalam dirinya lebih banyak kesalahan. Sebab kalau kita mengacu firman Tuhan ini, lebih baik kita selalu melihat diri sendiri. Apa yang aku lakukan hari ini? Apa yang aku kerjakan hari ini? Sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Itu yang harus selalu kita pertanyakan pada malam hari, pada pagi hari, pada siang hari. Kita pertanyakan terus. Nah, kalau itu bisa terjadi di dalam hidup kita, maka kita akan selamat. Ya. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Segala perbuatan kita nanti kita tanggung sendiri. Nah, sebabnya kalau ada orang Kristen meninggal, tidak ada doa untuk almarhum. Yang didoakan yang hidup saja, supaya pada saat meninggal seperti yang sudah dipanggil Tuhan, bisa mempertanggungjawabkan apa yang ia kerjakan, apa yang ia perbuat. Sebab yang tidak boleh kita lupakan, sebab Allah Maha tahu. Dan mulai kita lahir sampai mati, nanti tidak ada satu perkara pun ya, yang terlupakan oleh Tuhan. Apakah itu perkara baik, apakah itu perkara tidak baik, semuanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Nah, di sini kalau kita selalu sadar akan keadaan kita, maka kita akan menjadi orang yang berhati-hati, tidak sembrono, tidak gegabah, maka selalu menguji dirinya sendiri, menguji pekerjaannya sendiri setiap hari. Sebabnya kita harus selalu dikatakan yaitu apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Disitulah kita akan menguji. Nah, kita baca Galatia 6 ayat 7 dan 8 selanjutnya. Galatia 6 ayat 7 dan 6. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, jadi sekarang yang harus kita perhatikan, apakah selama hidup kita ini selalu menabur kesukaan-kesukaan kedagingan kita, atau kita menabur di dalam roh? Nanti kita akan lihat menabur daging itu seperti apa, menabur roh itu apa. Tapi yang jelas, kalau menabur di dalam roh itu adalah yang menyenangkan kedagingannya. Sebabnya Bapak Cornelius sudah memberikan pembelajaran. Mulai saat ini saya sudah tidak ingin dipuaskan oleh keinginan daging saya. Saya harus merasa puas oleh karena kebaikan Tuhan. Dan kalau pemimpin kita, kepala kita mempunyai pandangannya seperti itu, ya kita anak-anaknya, jemaatnya yang monggo mengikuti. Jadi jangan semata-mata untuk menyenangkan daging saja. Sebab apa yang ditabur di dalam kami menyenangkan daging saja. Yang dituai apa? Kebinasaan. Kan tidak ada orang nanti yang mau berakhir dengan binasa.
sebabnya mari kita nilai diri kita, kita awasi diri kita. Selama ini mana yang lebih besar yang aku tabur? Apakah aku menabur di dalam roh? Apakah aku menabur di dalam daging? Nah, itu harus kita nilai pekerjaan-pekerjaan kita di atas tadi. Itulah yang harus kita nilai. Sebab setiap pekerjaan nanti dikatakan akan dipertanggungjawabkan sendiri. Tidak bisa dihapus dan tidak bisa dianulir. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Nah, apa yang dimaksud dengan menabur di dalam roh? Ya, kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Satu Timotius 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, di sini dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini ada dua hal. Mungkin muda secara jasmani atau masih baru percaya, masih muda. Tetapi yang menjadi ukuran bukan menjadi orang yang senior di dalam kekristenan atau muda di dalam kekristenan. Yang menjadi ukuran baik di hadapan Tuhan nanti bagaimana kita bisa menabur di dalam roh sehingga kita menjadi teladan. Teladan di dalam menabur yaitu apa? Pertama, di dalam perkataanmu. Bagaimana kita harus berkata-kata yang senantiasa menjadi berkat. Sudah diajarkan di dalam WA, ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, termasuk perkataan. Itu ada di dalamnya. Nah, itu menabur. Di dalam, kalau kita selalu menabur di dalam perkataan yang baik, maka kita akan menuai segala sesuatu yang baik. Di dunia saja itu berlaku. Kalau kata-kata kita baik, yang dihormati orang. Tetapi kalau perkataan kita tidak baik, maka kita akan dicela orang. Sebabnya sudah menjadi tren, mulutmu adalah harimaumu. Tergantung bagaimana perkataan kita. Nah, di dalam kekristenan, di dalam kita berkata, tidak ada kriteria terhadap siapapun itu siapa saja, termasuk kepada orang bengis, kata firman Tuhan. Perkataan kita juga harus tetap baik. Ya, ini saya sebut sedikit aja karena ini sudah saat-saat ini ada di situ. Saudara nanti akan lebih dalam di situ. Yang kedua, di dalam tingkah lakumu. Dan juga harus selalu diuji pekerjaan tingkah laku ini. Apakah tingkah laku saya ini sudah sesuai dengan kebenaran firman? Apakah tingkah laku saya ini sudah sesuai dengan etika sebagai orang Timur, sebagai orang Jawa, sebagai orang Indonesia? Apakah tingkah laku kita ini sudah sesuai? Ini harus terus diuji di dalam hati kita. Lah inilah yang dikatakan menabur di dalam roh, yang akan membawa kita di dalam keselamatan. Yang ketiga, di dalam kasihmu. Di dalam kasihmu, saya singgung aja dua hal, ya. Bagaimana kita mengasihi sesama, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ini hukum yang utama. Sebabnya saya katakan
Masih banyak orang yang menganggap bahwa yang penting aku di rumah itu tidak berbuat apa-apa. Aku berbuat benar, aku berlaku baik, tidak tercela. Itu kan hubungan manusia dengan manusia. Baik, tidak baik, tidak betul. Terus bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Justru itu yang nomor satu yang bertanya. Jadi berbicara tentang kasih itu, kasihlah sesamamu, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati dan seterusnya. Jadi banyak orang yang seringkali itu menganggap kalau dia sudah berbuat apa, jangan. Itu kan baru separuh. Dan yang separuh bagaimana kamu menunjukkan kasihmu kepada Tuhan. Kemarin saya mengajarkan bahwa kriteria mencari Tuhan itu sudah dicontohkan oleh Musa pada zaman dahulu, jadi harus keluar menuju tempat pertemuan yang disediakan oleh Musa, yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah itu bukti kasih kita pada Tuhan, mau mencari, mau keluar, bukan di rumah, bukan di tempat yang lain. Nah ini benar-benar kasih. Itu sebabnya semua hamba Tuhan selalu menyerukan, ayo kita setia. Setia. Ada tiga. Nomor satu setia. Nomor dua apa? Setia. Nomor tiga setia. Tidak ada yang lain. Karena itulah hukum yang pertama yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi bukan berarti kalau ibadah ini sudah ditetapkan 3 kali itu aturannya manusia, tidak. Bapak Paulus sudah mengajarkan di dalam Kisah Rasul 2 itu sudah ditetapkan itu ada pertemuan, ada doa, ada pengajaran. 3 hal itu. Jadi sudah sesuai. Sudah pernah diajarkan di dalam Bible. Jadi bukan ciptaannya manusia belaka pada 3 kali ini. Ini sesuai Alkitab kata pengajaran kita. Nah, disitulah bagaimana kita mempertanggungjawabkan kasih kita di dalam kita menabur di dalam roh dan dalam kesetiaan. Kembali lagi, setia antar manusia, setia kepada Tuhan, hampir sama dengan kasih tadi. Dan yang terakhir, dan dalam kesucian. Ini syarat mutlak. Seringkali orang kalau berbicara tentang kesucian, berbicara tentang kesempurnaan, berbicara tentang kepenuhan, itu kayak berat begitu. Jadi seperti ada yang membebani. Sanggupkah aku? Sepertinya seperti itu. Padahal ini selalu dituntut di dalam firman Tuhan. Nah itu sebabnya kita harus berusaha untuk menjaga kesucian di dalam hidup kita. Yang kita mempunyai Allah, yaitu Roh Kudus. Kita bergumul dengan Roh Kudus untuk memberi kekuatan. Jadi tidak bisa opo jari. Jangan. Ya. Kita harus berusaha sekuat tenaga. Seperti apa kekuatan nanti Tuhan sendiri yang akan menilai di dalam pertanggungjawabkan nanti. Asal jangan menyerah, tetapi mempunyai usaha yang. Nah, sebabnya di dalam keteladanan ini tujuannya untuk menyesuaikan diri dengan panggilan. Di dalam beberapa hal tadi, baik di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, kesetiaan, kesucian, semuanya itu tujuannya untuk menyesuaikan diri sesuai dengan panggilannya Tuhan. Roma 8 ayat 29.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Jadi semua orang yang dipilih, yang dipanggil dari semula itu, ya, supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, inilah yang harus kita kejar. Sebab ini nanti yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Seberapa besar persentase hidup kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Nah, serupa dengan gambar anaknya itu yang ada di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 tadi. Bagaimana perkataan kita? Apakah sudah serupa dengan perkataannya Tuhan Yesus? Bagaimana tingkah laku kita? Apakah sudah serupa dengan tingkah lakunya Tuhan Yesus? Bagaimana kasih kita, kesetiaan kita, ketaatan kita? Apakah sudah serupa dengan gambaran dengan Tuhan Yesus? Dan apakah kesucian kita sudah serupa dengan Tuhan Yesus? Nah, inilah panggilan kita, inilah nanti yang harus kita bawa. Inilah nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah kita nanti pada saat menghadap tahta pengadilan nanti sudah serupa atau belum? Atau masih pilih-pilih? Jadi ini yang harus menjadi, kemarin Pak Konon mengatakan, menjadi agenda keimanan kita yang harus kita kerjakan sampai menjadi serupa. Jadi ini harus kita tanamkan di dalam keimanan kita. Jangan kita menjadi orang Kristen. Seringkali saya katakan, yang penting aku Kristen, yang penting aku sudah ke gereja, yang penting aku sudah begini. Tetapi pertanyaannya, seberapa besar keserupaan kita dengan gambarnya? Itu juga yang harus kita pertanyakan. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, pada akhir zaman nanti banyak orang yang terdahulu menjadi yang terkemudian, menjadi orang yang lama akan jadi orang yang baru, orang yang baru akan jadi orang yang tua. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, siapa yang dipilih? Yang dipilih adalah yang sesuai dengan gambarnya. Ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Jangan sampai waktu kita sia-sia. Kita masih mempunyai kesempatan untuk berubah. Kita masih mempunyai satu kesempatan untuk bekerja, mendadani keimanan kita sampai keimanan kita itu serupa dengan gambar. Ya. Jadi tugas yang harus kita kerjakan dalam panggilan kita itu apa? Kita baca dalam Efesus 4. Ini adalah hal-hal yang untuk menciptakan keserupaan kita. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Agak banyak, nanti ditambah 13 sampai 15. 1 sampai 6 Efesus 4. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh,
sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan ini. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa aneh pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh di dalam segala sesuatu ke arah Dia, Kristus adalah kepala. Nah, bertumbuh ke arah Dia, kalau Kristus sebagai kepala, maka kita tubuhnya. Nah, kalau tubuhnya itu tidak serupa dengan gambarnya, maka tubuh ini tidak akan bisa melekat dengan kepala. Itu kan gampangnya seperti itu, logikanya seperti itu. Jadi kita sebagai tubuh harus betul-betul sesuai dengan kepala, harus serupa dengan gambarnya. Dan tadi sebab itu dikatakan di dalam ayat-ayat di atasnya tadi, ya, ayat 3, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai. Kesatuan roh. Jangan sampai ada roh-roh lain di dalam keimanan kita. Roh sesat, roh kerakusan, segala sesuatu dirakus sehingga males. Ya, waktu-waktunya Tuhan juga dirakus. Itu rakus. Roh kerakusan dan roh macam-macam. Tetapi diharapkan berusaha memelihara kesatuan roh, yaitu roh Kristus. Satu tubuh dan satu roh, bagaimana kamu telah satu tubuh, satu roh, menjadi tubuh yang sesuai dengan kepala. Ya. Harus sesuai dengan kepala. Kalau nggak sesuai, nggak bisa menjadi satu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Loh, apakah ada orang Kristen yang tidak satu Tuhan? Banyak. Dan firman Tuhan kan mengatakan Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Itu mana? Itu Tuhan yang lain. Dan ini macam terjadi. Harus tetap menjaga satu Tuhan, satu iman, satu Allah dan Bapa dan yaitu bertumbuh, berkembang menuju ke arah Dia yang adalah kepala. Nah, ini panggilan kita ini diarahkan kepada kepala, bukan kepada yang lain. Itu sebabnya harus membawa tubuh ini serupa itu, supaya nanti ketemu kepala bisa menjadi satu. Dan ini bukan tugas yang mudah. Harus disertai dengan ketaatan, ketulusan, dan kesetiaan. Kalau hanya gara-gara beli lombok itu meninggalkan Tuhan, nah itu masih perlu dipertanyakan. Ya. Karena hanya gara-gara beli lombok itu meninggalkan Tuhan. Apakah ada orang seperti itu? Banyak. Tapi puji Tuhan, jemaat Bukit Sion sudah menjadi semacam setia. Pertahankan ini, pertahankan kesetiaan, dan bawa hidup sampai serupa dengan gambarnya. Katakan dalam ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh. Jadi bukan anak-anak lagi, dewasa.
Orang dewasa itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang tidak benar dan mana yang benar. Itu tahu orang dewasa. Dan kalau kesatuan imannya itu mencapai kesatuan iman yang penuh, maka akan menjadi orang dewasa yang kuat. Yang kuat. Sehingga keserupaan dengan gambar Allah itu selalu dipertahankan terus. Dan kita sudah dibenarkan, dipindahkan dari maut menuju kepada keselamatan. Sudah dipindahkan. Nah, itu harus kita pertahankan. Jangan sampai pada saat kita nanti menghadap pengadilan Kristus, kita belum serupa dengan Dia. Jadi sebabnya lewat nasihat-nasihat firman seperti ini, untuk membenahi keimanan kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sampai menuju kedewasaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
silakan tampil ke depan untuk diberitakan. Terima kasih Tuhan kesempatan yang indah malam ini Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah Kau berikan kesempatan yang berikan firman-Mu. Kau pakai urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya firman-Mu yang akan datang akan lebih heran, lebih nyata Tuhan, sehingga Tuhan hamba-Mu boleh dipakai senantiasa. Terima kasih atas berkat malam ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Berapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama berkenaan dengan kegiatan ibadah kita hari Jumat. Ada ibadah kaum muda di tempat ini dimulai jam 6.15 menit. Ya, saya minta Bapak Ibu yang punya putra putri yang remaja, pemuda, silakan berangkatnya dari rumah itu paling tidak jam 6. Kalau jam 6 itu masih di rumah, diurak-urak untuk segera berangkat. Ya, supaya tidak terlambat. Untuk hari Minggu, ibadah raya 1 jam 7, ibadah raya 2 jam 9, dan ibadah kita minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Ya. Dan sekolah minggu sudah dimulai jam 9 minggu depan, ya, langsung di belakang. Ya, terima kasih. Saya diingatkan, saya udah semua pengen berdiri, tidak ada kalimat yang lain, kita mujikan satu ujian. Mulialah nama. Kami semakin boleh berkenan di hadapan
hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap menyerahkan kesehatan gembala dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan semakin menyempurnakan kondisi kesehatannya yang sudah Tuhan anugerahkan. Kami juga menyerahkan ke saudara kami Devi dan putrinya yang baru saja dilahirkan. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan baik ibu maupun baby yang telah dilahirkan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut. Biarlah Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan untuk pembangunan tempat parkir ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Demikian pula Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya dan pemerintah yang ada di daerah. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kemampuan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin dan menghimbau setiap masyarakat memperhatikan protokol kesehatannya. Biarlah dengan upaya ini negeri ini segera bebas dari penularan COVID-19. Kami menyerahkan ke Ibu Dini, untuk Ibu Lina yang masih menanti kelahiran putranya. Tuhan akan berikan kekuatan kesehatan baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Pada akhirnya kami serahkan seluruh isi dan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Dan Tuhan taruhkan hati yang setia dan mengasihi kepada Tuhan dimanapun mereka berada, selalu membuat nama-Mu dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha, pekerjaan, bukan dalam jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada rumah tangga, keluarga, anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademisnya maupun non-akademisnya. Jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat dari sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.